calon presiden kita, Ganjar Pranowo, yang ternyata adalah seorang pemersatu, bukan pemecah belah, kayak caper sebelah. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari calon presiden kita, Ganjar Pranowo, yang ternyata adalah seorang pemersatu, bukan pemecah belah, kayak caper sebelah. Setelah berjumpa dengan sowan atau silaturahmi dengan Mbak Yeni Wahid, kemudian dengan Ibu Sinta Nuria di Ciganjur. Kemarin, Ganjar Pranowo ini kemudian bertemu dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Mereka memang ini sebetulnya adalah sahabat lama, yang sudah lama nggak bertemu karena kesibukan masing-masing. Dan dengan pertemuan ini kalau bagi saya, orang awam yang melihat bagaimana intrik atau gimmick politik ini dimainkan, ini membawa dua makna bagi saya. Yang pertama, ini adalah tentang persatuan atau pemersatu. Kita tahu bahwa Caimin dan Mbak Yeni ini memang hubungannya agak kurang baik. Karena dulu Caimin dianggap sebagai orang yang merebut Partai Kebangkitan Bangsa dari almarhum Gus Dur. Sampai detik ini, Mbak Yeni ini kayaknya masih merasa mungkin sakit hati, marah, dan sebagainya. Kemarin terakhir statementnya ketika mengeluarkan statement mengatakan bahwa gurunya saja dikhianati, apalagi rakyat, itu kan. Nah, ini kan sepertinya masih menyimpan amarah. Nah, dengan adanya sosok Ganjar Pranowo yang setelah bertemu dengan Mbak Yeni Wahid, kemudian bertemu dengan Caimin, ini kan bagi saya seolah-olah dia ini adalah seorang pemersatu. Kemungkinan ke depannya, ketika Mbak Yeni Wahid ini bergabung dengan Ganjar Pranowo menjadi tim ses mungkin, menjadi cawapres mungkin ya, belum tentu pasti. Jadi jurkam mungkin. Kemudian ketika PKB dengan Caimin ini keluar dari koalisinya Gerindra, bergabung dengan PDI Perjuangan, dengan Ganjar Pranowo, ini kan akan mempertemukan antara Caimin dengan Mbak Yeni Wahid. Nah, ini akan dipersatukan. Mereka akan bersatu untuk mendukung Ganjar Pranowo. Keren nggak? Itu bagi saya orang awam. Lalu pesan yang kedua, ini yang kemarin banyak simbol yang kemudian dipertontonkan, kemudian diberikan oleh Ganjar Pranowo kepada Caimin. Ketika Pak Ganjar ini memberikan sepasang lovebird, burung cinta yang terkenal dengan kesetiaannya, diberikan satu pasang dan berpesan kepada Caimin bahwa lovebird ini adalah terkenal setia loh, Cak. Kalau satu mati, pasangannya pasti akan ikut mati. Dan ini karena Caimin memang penggemar burung, dikasih burung. Kemudian simbol yang kedua, kepalanya merah, badannya hijau. Kemudian Pak Ganjar mengatakan, ini Cak, kepalanya merah, badannya hijau. Tapi ingat loh ya, kepalanya loh ya yang merah, badannya yang hijau katanya. Ini kan simbol juga. Sementara Caimin diomongin seperti itu, dia kemudian tertawa sambil menjawab, nggak apa-apa, yang penting ada hijaunya. Ini kode seolah-olah Caimin ini akan keluar dari koalisi Gerindra. Karena apa? Karena Caimin sampai detik ini juga sepertinya nggak dibutuhkan oleh Prabowo Subianto. Dari sejak awal, setahun yang lalu dideklarasikan Gerindra dengan PKB, kemudian koalisi Kebangkitan Indonesia Raya namanya. Sampai 1 tahun, Caimin nggak juga dideklarasikan sebagai cawapres. Apalagi sekarang ketika Golkar dan juga PAN ikut masuk bergabung ke koalisi ini. Kemudian PAN memprotes nama koalisi ini. Jangan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ini terlalu Gerindra dan PKB banget. Sementara kami, PAN dan Golkar harus ikut nimbrung nama di sini. Dan kemungkinan PKB ini agak sedikit gerah begitu dengan bergabungnya Golkar dan PAN. Mungkin kalau misalkan Caimin ini tidak lagi dicalonkan menjadi cawapres, kemungkinan dia akan berpindah ke koalisi PDIP dan P3.
ini dengan pertemuan Pak Ganjar kemarin dengan Caimin, ini seolah-olah membentuk itu. Karena apa? Kalau kita melihat Caimin ini dari Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian dia adalah tokoh NU. Kalau bagi saya, sepertinya DNA-nya ini nggak sama dengan Partai Gerindra. PKB ini lebih cenderung nasionalis yang dekat dengan PDI Perjuangan. Ini dari pengalaman yang lalu-lalu, dari pemilu-pemilu sebelumnya. Koalisinya ada bersama dengan PDI Perjuangan. Kalau dengan Gerindra, ini sepertinya sih kalau sekarang, ini DNA-nya agak berbeda. Apalagi kalau melihat rekam jejak atau sejarah kelam dari Prabowo Subianto. Nah, inilah yang kemudian membuat saya melihat bahwa Ganjar ini hadir sebagai sosok pemersatu antara Mbak Yeni dan juga Caimin. Kalau kita bandingkan dengan capres sebelah, Pak Prabowo Subianto, dia bukan menjadi seorang pemersatu, justru malah menjadi pemecah belah. Bersamaan kemarin dengan pertemuan Pak Ganjar dengan Caimin, Prabowo Subianto ini menggelar deklarasi bersama dengan Budiman Sujatmiko. Seorang yang ngakunya aktivis, tapi mendukung penculik aktivis. Ini kan salah satu strategi Prabowo Subianto yang cukup berhasil untuk memecah belah. Sebelumnya, PSI kemudian terpecah, Guntur Romli keluar. Lalu Ade Armando yang ada di sana kemudian mendukung Prabowo Subianto. Kemudian beberapa caleg dari PSI juga keluar. Ini kan juga salah satu strategi pecah belah. Lalu ada Joman dulu ya, Jokowi Mania yang digawangi oleh Noel, itu sudah bergabung dengan Prabowo Subianto. Lalu Projo yang rencananya juga akan deklarasi, tapi keburu di-skak oleh Pak Jokowi untuk nggak usah kemana-mana, kamu di sini aja. Ini kan dalam rangka strategi Prabowo untuk memecah suara dari pendukung Pak Jokowi. Itu yang dilakukan. Dan sekarang dengan Budiman Sujatmiko, sebelumnya ada Effendi Simbolon, politisi dari PDI Perjuangan, juga ikut-ikutan mendukung Prabowo Subianto. Tapi pada akhirnya setelah ditegur oleh PDI Perjuangan, akhirnya dia menarik kembali ucapannya. Nah, Budiman Sujatmiko ini adalah salah satu, sekali lagi saya bilang, salah satu strategi pecah belah dari Prabowo Subianto. Kita tahu Budiman Sujatmiko adalah politisi dari PDI Perjuangan. Tapi dengan mendukung Prabowo, dia tidak mengundurkan diri. Kenapa tidak mau mengundurkan diri? Mungkin kalau dalam kacamata saya, seolah-olah dia ini nanti ingin menunggu dia diberhentikan dari PDI Perjuangan. Kemudian setelah diberhentikan, seolah-olah menjadi playing victim dan merasa dizolimi. Itu nanti narasi yang akan dibentuk. Mungkin itu arahan dari tim politiknya Prabowo Subianto. Bukan menuduh, menduga. Itu kan sudah biasa seperti itu. Nah, inilah yang kemudian membuat kita semakin mantap, semakin yakin mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Apalagi Presiden Jokowi juga berulang kali memberikan pernyataan, meskipun tidak terang-terangan, melalui simbol-simbol, kode-kode bahwa dia menyatakan mendukung Ganjar Pranowo. Mulai dari pemimpin yang bernyali, kemudian pemimpin yang punya endurance yang tinggi, tidak boleh kalah dalam lari, kemudian harus maraton, untuk meneruskan perjuangan untuk menuju Indonesia maju. Itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sementara dari kubu Prabowo Subianto sendiri hanya klaim, dan klaim, karena tidak ada yang dijual, prestasi nggak ada yang dijual. Akhirnya jualan apa? Jualan foto. Maka dari itu, kita pendukung Presiden Jokowi semakin mantap untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Pak Ganjar Pranowo, sang pemersatu. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.